Jadi kita tadi telah membahas mengenai visi Bapenda Kabupaten Pesawaran ya Pak ya. Lalu sekarang saya akan menanyakan, saat ini kan perkembangan zaman semakin pesat ya Pak ya di era digital yang saat ini. Selain strategi tersebut, inovasi apa yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran ini Pak? Baik, sangat menarik sekali pertanyaannya ini Bu. Memang yang saya lakukan di tahun 2022 ini, yakni salah satu inovasi saya yaitu analisis potensi pendapatan daerah. Ini kami laksanakan, sudah berjalan sejak bulan Januari, akhir Januari, berakhirnya direncanakan di bulan akhir Juni. Ini sudah memasuki di laporan antara, ya laporan pendahuluan sudah. Dan kita bekerja sama, analisis PAD kita bekerja sama dengan Unila. Itu tim analisis potensi pendapatan daerahnya bekerja sama dengan Unila kita. Mudah-mudahan nanti hasilnya bisa maksimal untuk PAD Kabupaten Pesawaran, khusus dari sektor pajak dan retribusi. Itu ya Pak ya, untuk menghadapi tantangan yang saat ini Bapak tadi bilang kan bekerja sama dengan Universitas Unila ya Pak ya. Oke, baiklah. Setelah diimplementasikan serangkaian strategi dan banyaknya inovasi, lalu bagaimana capaian penerimaan pajak daerah untuk Kabupaten Pesawaran sampai bulan Mei 2022 ini Pak? Baik, untuk capaian targetnya sampai bulan Mei ini 17,27%. Itu per tanggal 23 Mei kemarin. Jadi untuk dari 9 sektor pajak khususnya. Namun sesuai dengan PP 69, ini tahapan-tahapan per triwulannya, insya Allah mudah-mudahan dia masuk sesuai dengan yang telah ditetapkan. Ya, ini capaian per akhir Juni ini 40% rata-rata. Nah, kita lagi berupaya di BPHTB bekerjasama dengan dari perizinan PUPR dan LH lingkungan hidup pertanahan terkait dengan ada potensi yang bakal masuk nanti itu. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini potensi tersebut masuk kurang lebih 329.000 hektar yang akan dibayar untuk BPHTB-nya. Mudah-mudahan artinya yang target yang telah saya tetapkan sesuai dengan yang telah ditetapkan di tahun 2022 ini. Untuk yang lain, target-targetnya sudah dan capaiannya sudah mendekati semua, karena triwulan 2 ini berakhirnya di akhir Juni, per 30 Juni itu sudah masuk semua. Nah, itulah berdasarkan PP 69 nanti kita mengikuti itu. Lalu kan setelah 2 tahun lalu itu terjadi pandemi COVID-19 Pak ya, berdampakkah dari pendapatan di Kabupaten Pesawaran ini Pak? Kalau untuk pendapatan dari sektor pajak, zaman pandemi COVID justru di 2020 kita over target. Ya, 2021 kita karena ada kenaikan, ada yang kita proyeksikan ini gagal dia masuk, maka dia targetnya sebetulnya capaiannya targetnya masuk semua. Ya, ini yang jadi kendalanya kita di PPJ. Nah, PPJ ini pajak penerangan jalan ini kan kita targetkan di 2021 karena dia tidak mencapai itu karena ada aturan dari Kementerian BUMN untuk subsidi. Subsidi dibebaskan. Jadi PPJ-nya kita berkurang akhirnya. Itu yang kita proyeksikan awal jadi tidak masuk. Nah, inilah yang makanya yang di 2021. Itu kalau 2020 kita over target. Itu kan pandemi Covid kan 2020 2021 yang lagi kencang-kencangnya, lagi tinggi-tingginya itu.
Nah itu yang kita lakukan tahapan tetap kita berjalan untuk menggali potensi-potensi yang ada supaya kita bisa mencapai realisasinya mencapai target yang telah ditetapkan. Ya, betul Pak, agar Kabupaten Pesawaran ini dapat terus dalam sektor pembangunan dapat terus berkembang ya Pak ya, dari pendapatan pajak daerah ini kan sangat berpengaruh ya Pak ya. Iya betul. Sangat sekali. Iya betul Pak ya. Pada rakor beberapa hari lalu, Bapak Bupati Pesawaran Dendi Ramadona menginstruksikan agar melakukan penyesuaian NJOP zonasi PBB P2. Nah, terkait instruksi tersebut, apakah langkah awal yang dilakukan Bapenda, Pak? Betul itu, di rakor kemarin Pak Bupati menginstruksikan terkait dengan penekanan mengenai penyesuaian NJOP. Kenapa penyesuaian NJOP ini harus dilaksanakan? Karena di tahun 2022 ini ada kenaikan NJOP harga dasarnya dan ketetapan target dari sektor PBB P2 ini ada kenaikan 29,27%, hampir 30% dari 2021. Nah kita sesuaikan, kita lakukan yang sudah kita laksanakan sebelum rakor kita sudah melakukan pemutakhiran data. Nah ini bekerja sama dengan BPN, data-data zona dari BPN, dan kita di 148 desa dan di 11 kecamatan menggunakan metode pendekatan nilai pasarnya. Itu ya, dan menggunakan data-data pembanding nilai pasar, zona BPN dan transaksi yang terjadi saat ini dari harga tanahnya gitu. Tidak kalau ini NJOP dia dasarnya itu. Ini yang sudah kami lakukan, dan nanti hari Senin besok ini kami bersama tim terpadu kami ini mengumpulkan para camat 11 kecamatan untuk melakukan sosialisasi terkait dengan NJOP tersebut. Di samping itu pula Pak Bupati juga merintahkan kepada kami untuk menggali potensi-potensi baru. Nah, di Kabupaten Pesawaran tentunya belum semua, artinya PBB itu yang pemiliknya ini mendaftarkan tanahnya, mendaftarkan pajaknya. Dia walaupun udah bersertifikat, dia tapi belum bayar pajak. Ya, ini yang kita lakukan kerjasama dengan BPN. Contohnya seperti PTSL. Nah, PTSL itu yang buat sertifikat gratis itu masih ada capnya terutang mereka. Nah, itu yang masih kita kejar, dan mereka terutang tapi tidak punya PBB-nya, baik terutang BBHTB, terutang PBB-nya itu. Nah, itu sesuai dengan aturan yang ada, itu ada perhitungannya. Nah, itulah yang kita lakukan secepat mungkin. Mudah-mudahan artinya target yang ditetapkan 9,150 miliar ini bisa tercapai. Amin. Biasanya di akhir tahun itu target tercapai di atas 100%. Kalau untuk PBB belum pernah yang di bawah 100% gitu. Nah, ini tanda kutip loh, ya, selama saya menjabat. Itu memang sungguh hebat. Jadi, dari kalau untuk PBB itu, baik pedesaan ataupun perkotaannya. Terima kasih Bapak sudah berbagi informasi mengenai mengenai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran ini. Ya Pak, untuk closing statement menyapa para pemirsa Saburai Talk, boleh Pak? Baik, terima kasih Bu. Yang perlu kami sampaikan kepada seluruh, khususnya masyarakat di Kabupaten Pesawaran sebagai wajib pajak dan para pengusaha untuk berbayar pajak tepat waktu. Baiklah pemirsa, saksikan terus Saburai Talks hanya di Saburai TV. Saya Juwita Septikusumawardani mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.